Tangan ini kalau Anda angkat di depan Allah, sebenarnya ujian Anda ini selesai. Cuman Anda perlu ingat-ingat, sepanjang hayat, apa kebaikan yang aku lakukan betul-betul karena ikhlas. Coba cari tahu itu. Begitu Anda ingat-ingat satu kebaikan yang betul-betul ikhlas, segera berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku pernah melakukan ini, itu. Itu aku lakukan hanya untuk Engkau ya Allah. Selesaikan ujian ini ya Allah. Selesai. Ikhlas itu paling dahsyat untuk menutup kesulitan kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Faraid ala Sahih Al-Qasas An-Nabawi. Buku mengenai kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Malam ini insyaallah kita memasuki pada kisah yang ke-22. Penulis hafizahullah taala berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita. Qala rajulun, dahulu kala ada seorang laki-laki, dia berkata dalam hatinya, la atasaddaqanna al-lailata bisadaqah. Malam ini saya harus bersedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha ala yadi zaniyah. Maka sudah malam dia pun keluar memberikan sedekahnya kepada seorang wanita yang ternyata pelacur. Fa asbahu yatahaddatsun. Keesokan harinya masyarakatnya ramai berbicara, membuli. Masyarakat mengatakan tusuddiqal lailata ala zaniyah. Masa sedekah tadi malam ada seseorang sedekah tapi kepada pelacur. Segitu banyaknya orang baik sedekahnya kepada pelacur. Itulah bully itu. Qala, mendengarkan bully tersebut, laki-laki ini mengucapkan, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Ya Allah, kalau aku tidak terpuji, berarti Engkaulah yang terpuji atas apa yang aku lakukan terhadap pelacur itu. Jadi laki-laki ini seakan berkata, apa yang kulakukan terhadap pelacur, aku tidak terpuji. Tapi Engkau ya Allah terpuji. Berikutnya, la atasaddaqanna bisadaqah. Bully hari pertama ternyata tidak menghentikan laki-laki ini. Maka dia mengatakan, malam ini saya akan sedekah lagi.
Fakharaja bi sadaqatihi fawada'aha ala yadi ghani. Maka setelah malam laki-laki ini membawa harta, membawa uang untuk sedekah yang ternyata penerimanya adalah seorang yang telah kaya. Fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqa ala ghani. Keesokan harinya masyarakat kembali ramai. Kembali mencaci dan membuli. Mereka mengatakan, masa sedekahnya kepada orang yang udah kaya. Qala Allahumma lakal hamdu ala ghani. Laki-laki ini berkata, ya Allah, Engkaulah yang terpuji atas apa yang aku lakukan terhadap orang kaya itu. Kalau aku memang gak perlu dipuji. La atasaddaqanna bisadaqah. Kemudian dia bertekad lagi, nanti malam saya mau sedekah lagi. Fakharaja bisadaqatihi fawada'aha ala yadi sariq. Malam yang ketiga dia kembali bersedekah, tapi qadarullah yang menerima seorang pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun. Keesokan harinya lagi-lagi orang kampung ramai. Masa sedekahnya kepada pencuri, kayak nggak ada orang lain aja. Qala laki-laki ini kembali menjawab dalam hatinya, Allahumma lakal hamdu ala sariq. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya yang terpuji atas apa yang aku lakukan terhadap si pencuri. Wa ala ghani wa ala zaniyah. Engkau yang terpuji atas apa yang kulakukan kepada seorang kaya terhadap seorang pelacur. Fa'utiya faqila lahu. Lalu pada malam harinya laki-laki ini didatangi seseorang dalam mimpi yang berkata kepadanya, amma sadaqatuka faqad qubilat. Sedekahmu 3 malam berturut-turut sudah diterima oleh Allah. Berarti ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Amma zaniyah fala'allaha tasta'iffu biha an zinaha. Lebih dari sekedar terima sedekahmu diterima, ada tambahan lagi. Bahwa pezina yang menerima sedekahmu mudah-mudahan akan berhenti dari zina itu dengan sedekah itu. Wala'alla al-ghaniyya ya'tabir fayunfiqu mimma a'tahu Allah. Orang kaya yang menerima sedekahmu mudah-mudahan dia berpikir dan dia akan menjadi seorang yang dermawan. Wala'alla as-sariqa yasta'iffu biha an sariqatihi. Dan si pencuri pun berhenti mencuri dengan sedekahmu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jamaah sekalian, itulah tadi kisah Nabi kita. Beliau tidak menyebutkan nama laki-laki itu. Beliau juga tidak menyebutkan lokasi kejadian, hari kejadian, tanggal, bulan, dan tahun kejadian. Karena itu semuanya walaupun berhubungan dengan fakta, tapi tidak ada nilai pelajarannya. Siapa orangnya, itu memang fakta. Tapi apa pelajarannya bahwa namanya Ali atau Muhammad? Namanya tidak ada nilai pelajaran. Hari, tanggal, bulan, dan tahun, ini memang soal fakta, tapi soal pelajaran, apa pelajarannya soal hari, soal bulan? Tidak ada pelajarannya. Jadi kalaupun itu akan dijadikan pelajaran, jatuh-jatuhnya nanti cocokologi. Karena jamaah sekalian, seperti kita sampaikan berkali-kali, pelajaran dalam satu kisah adalah peristiwanya.
Jadi bukan nama, bukan waktu, bukan lokasi, bukan itu yang jadi pelajaran, tapi peristiwanya. Maka Nabi kita dalam berkisah, Al-Quran dalam berkisah, itu hanya fokus pada bagian-bagian peristiwa, karena itulah yang menjadi iktibar. Karena itulah yang menjadi pelajaran. Baik, mari kita kaji pelajaran-pelajaran apa yang terkandung dalam cerita tadi. Penulis buku ini menyebutkan ada 14 atau 15 pelajaran dalam hadis tadi. Pelajaran yang pertama adalah tentang tahdithun nafs. Pelajaran tentang bagaimana dari hati seseorang muncul ilham untuk berbuat baik. Laki-laki tadi bersedekah, seperti kata Nabi SAW, la atasaddaqanna al-lailata bisadaqah. Pokoknya malam ini saya harus sedekah. Jadi bagaimana dari hati itu muncul satu keinginan untuk bersedekah. Nah, keinginan-keinginan kita untuk melakukan sesuatu itu dinamakan dengan ilham. Dalam surat Asy-Syams Allah menyebutkan ilham itu ada dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kadang-kadang dari hati ini muncul ilham untuk melakukan kejahatan. Tapi kadang-kadang dalam hati ini muncul ilham untuk melakukan kebaikan. Nah, bagaimana terjadi ilham baik dan ilham buruk? Jawabannya ini soal hawa nafsu. Orang-orang yang nafsunya nafsu mutmainnah, maka hatinya hanya akan memberikan ilham-ilham kebaikan. Tapi kalau nafsunya adalah nafsu buruk, maka hatinya akan memberikan ilham-ilham keburukan juga. Nah, jadi dengan demikian Anda tidak akan melakukan satu kebaikan tanpa gerak dari hati. Nah, gerak dari hati ini yang dinamakan ilham. Kalau nafsu Anda nafsu mutmainnah, maka hati akan memberikan Anda ilham-ilham kebaikan. Nah, kalau kajiannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ilham itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ilham samawiyah, yaitu ilham yang tinggi. Ilham yang membuat Anda hanya punya satu keinginan, yaitu keinginan baik. Tidak ada keinginan buruk, tidak ada keinginan macam-macam. Keinginannya pokoknya saya harus salat ke masjid, pokoknya saya harus ngaji Quran, pokoknya saya harus memaafkan orang yang bersalah, pokoknya saya harus ramah kepada semua orang, pokoknya saya nggak boleh dendam. Nah, kalau seseorang memiliki nafsu yang bernama nafsu samawiyah ini, maka hatinya akan selalu memberikan ilham-ilham kebaikan. Baiklah, nomor 2, jenis nafsu yang kedua adalah nafsu sabu'iyah. Nafsu sabu'iyah adalah nafsu buas. Yang dimaksud dengan nafsu buas, ambisi Anda untuk mengalahkan semua orang. Pokoknya di komplek ini harus saya yang paling kaya. Pokoknya di komplek ini harus jabatan saya paling tinggi. Ambisi Anda untuk selalu mengalahkan orang lain, ini dinamakan nafsu sabu'iyah. Anda tahu singa kan? Singa itu walaupun sudah kenyang, tapi kalau ada musuhnya lewat, itu akan dibunuh. Bukan untuk makan, tapi supaya saya menang. Nah, sekarang kendalikan pikiran Anda. Ternyata Anda nggak mesti harus menang.
Di antara nama Allah adalah Al-Qahhar, yang artinya maha mengalahkan. Agar Anda sadar bahwa Anda nggak boleh berpakaian harus mengalahkan orang lain. Jangan jadikan itu pakaian. Lagi pula gini, kalau Anda selalu berambisi saya harus menang, saya harus ngalahin, mau sampai kapan Anda akan capek? Sampai kapan Anda harus gelisah? Nggak pernah tenang orang-orang yang selalu berpikir saya harus di atas semua orang. Kenapa? Misal pun Anda menang 2 hari, hari yang ketiga Anda akan kalah. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah akan menggilirkan manusia dalam menang dan kalah. Jangankan Anda, Nabi kita kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah dalam pertempuran. Nah, jadi jangan demikian. Ini jenis nafsu yang kedua. Apa tadi namanya? Bahasa Arabnya apa? Ini UTS-nya nggak becus. Nafsu sabu'iyah namanya. Sabu'. Sabu' artinya binatang buas. Nafsu yang ketiga adalah nafsu hayawaniyah atau nafsu hewani. Apa itu nafsu hewani? Kalau ambisi Anda cuma 2, gimana caranya makan seenak-enaknya? Gimana caranya syahwat sekenyang-kenyang sepuas-puasnya? Kalau inilah ambisi hidup, makan sekenyang-kenyangnya, syahwat sepuas-puasnya. Oh, nafsu Anda itu nafsu hewani. Itu nafsu hewani. Perhatikan saja kambing. Gimana makan sekenyang-kenyangnya lalu kawin sepuas-puasnya? Itu kambing itu. Hewan. Nah, manusia ini jemaah sekalian, kalau nafsunya nafsu hewani, maka manusiawinya dia hanya dalam penampilan saja. Di balik penampilan itu isinya hewan. Isinya kambing itu. Kambing berpenampilan manusia. Tapi kalau nafsu Anda nafsu sabu'iyah, pokoknya harus mengalahkan orang lain. Oh, ini singa berpenampilan manusia. Dan coba Anda renungkan, orang-orang yang memiliki nafsu sabu'iyah ini, oh itu nggak akan segan-segan sikut kanan, sikut kiri, bahkan bunuh kanan, bunuh kiri. Persaingan politik Anda lihat, kadang-kadang sampai main bunuh, sampai main tipu menipu, zalim menzalimi. Kenapa? Itulah manusia. Kalau sudah dikuasai nafsu sabu'iyah, maka manusia ini akan menjadi singa, tidak punya perasaan lagi untuk memangsa yang lain. Jamaah, kalau nafsu Anda yang mana? Sesekali A, B, dan C. Sesekali nafsu Anda samawiyah, sesekali pula sabu'iyah, sesekali pula hayawaniyah. Ya, kita ini bukan malaikat ya. Kita ini orang normal, cuman kalau mau jadi nafsu sabu'iyah sekali setahun lah. Jangan setiap hari. Nafsu hewani itu ya sekali 3 bulan boleh. Jadi gunanya Anda diberikan oleh Allah akal sehat, ditambah lagi dengan iman, ditambah lagi dengan kitab suci. Gunanya apa? Agar nafsu hewani dan agar nafsu buas ini bisa Anda kalahkan. Jadi manusia cuma 2 macam kata ulama kita. Ada orang yang menang terhadap nafsu, ada nafsu yang menang terhadap dia. Kemudian dikatakan bahwa intaha safarul arifin ala dhafri bi anfusihim. Akhir perjalanan orang-orang yang saleh
adalah mampu menguasai nafsu. Jadi kalau orang saleh sudah mampu mengendalikan nafsu, perjalanan kesolehannya udah selesai. Nah, kalau kita belum kelar. Sesekali hari ini jam 7 hewan yang menang. Begitu tadi rapat di kantor, singa yang menang. Dalam satu hari saja tidak sering-sering kita menang dengan dua nafsu. Baik jamaah sekalian, silakan menghitung diri Anda ya. Baik, kembali kepada kajian kita. Tadi laki-laki ini mengatakan pokoknya malam ini saya sedekah. Ini namanya tekad. Tekad baik, ini namanya ilham. Ilham baik adalah hasil dari nafsu samawiyah. Pelajaran kedua dalam hadis tadi, sembunyikan amal. Laki-laki tadi dalam tekadnya berkata, la atasaddaqanna al-lailah. Pokoknya malam ini saya harus sedekah. Kenapa malam? Siang sajalah. Oh, enggak harus malam. Kenapa? Laki-laki ini ingin mengajarkan tentang kebaikan memang harus disembunyikan dari manusia. Apalagi sedekah harus lebih sembunyi lagi dari pengetahuan manusia. Kenapa dalam sedekah ini harus ada upaya menyembunyikan? Alasannya minimal dua. Alasan pertama, agar orang yang menerima nggak ketahuan sama orang banyak. Kalau ketahuan orang banyak, bagaimanapun yang menerima ini sedikit banyak malu. Ngasih sembako sebulan di depan semua orang satu RT. Jadi diterima sama dia butuh. Tapi sedikit banyak kehormatannya terkurangi karena kecerobohan Anda. Kalau memang Anda mau ngasih karena Allah, malam aja, tapi jangan pula serangan fajar. Kalau serangan fajar itu senjatanya kaum Dajjal itu, alhamdulillah. Sembunyikan amal. Apapun amal Anda, sedekah, tilawah, zikir, salat, semua amal ini pada dasarnya antara Anda dengan Allah. Sepanjang bisa disembunyikan, jangan sampai orang lain tahu. Seorang tabi'in mengatakan, aku berjumpa dengan ratusan sahabat Nabi, semua amal yang bisa mereka sembunyikan itu nggak bakal muncul ke permukaan. Tapi memang sebagian amal nggak boleh Anda sembunyikan. Sholat jamaah, itu jangan disembunyikan. Karena sholat jamaah ini syiar. Begitu suara azan dikumandangkan, menandakan, oh di sini ada muslim. Saya kira Anda pernah pergi ke negara-negara, ke lokasi-lokasi, ke provinsi-provinsi yang non-muslim. Aduh, rindu sekali dengarkan azan itu. Kita nih kalau sampai kadang-kadang ada safari ke negara, ke provinsi-provinsi non-muslim, rindu dengar azan itu. Baik. Alasan kedua kenapa sedekah dan amal-amal harus disembunyikan, agar nilainya menjadi besar di depan Allah Azza wa Jalla. Kebaikan-kebaikan Anda bernilai besar dalam catatan Allah, tapi lebih besar lagi kalau Anda menyembunyikannya. Mungkin Anda masih ingat kajian pertama kita dalam buku ini, bahwa kebiasaan menyembunyikan sedekah penyebab kesulitan Anda cepat selesai. Kesulitan Anda akan segera menemukan solusi kalau Anda tipe orang yang punya kebiasaan menyembunyikan sedekah. Masih ingat kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua? Keselamatan mereka bukan amal, tapi ikhlas dalam amal. Nah makanya
Semakin banyak amal-amal yang Anda sembunyikan dari pengetahuan manusia, ini akan menjadi sebab situasi-situasi sulit dalam hidup Anda nggak akan lama-lama. Karena ada kawan kita ngalamin keadaan sulit, kok udah 2 tahun, udah 3 tahun. Ya kita sih nggak nuduh macam-macam ya. Pada hakikatnya begini, jemaah sekalian, kesusahan dan ujian hidup itu salah satu caranya Allah membersihkan seseorang. Anda tahu, kalau Anda nggak bersih, Anda nggak akan selamat dari neraka, betul? Kadang-kadang istighfar kita, kebaikan kita tidak cukup menghapus keburukan kita. Makanya Allah berikan kita ujian agar keburukan ini bersih. Intinya Allah berikan ujian agar Anda selamat dari neraka. Jadi ujian yang membuat Anda selamat dari neraka, bukankah itu lebih baik daripada kemudahan yang membuat Anda nggak selamat dari neraka? Jadi makin banyak ujian-ujian, makin bersih Anda, makin selamat Anda dari neraka. Masalahnya sekarang adalah, kalau ujian ini sudah berlama-lama, husnuzon kita mudah-mudahan proses pembersihannya sedang lama. Imam Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mengatakan, aku heran terhadap seseorang yang ingin ujian segera berlalu. Saya heran melihat orang yang terburu-buru ujian itu selesai. Karena dalam ujian Allah sedang membersihkannya, sekiranya dia sabar berlama-lama dalam ujian, semakin panjang pula kesalahannya dibersihkan. Tapi kita buru-buru, saya maunya diuji 3 hari saja. Ya udah 3 hari aja Anda dibersihkan. Hasilnya masih banyak kotoran yang sisa. Kalau Anda sabar ujian ini lebih lama lagi, kotoran itu tidak ada yang sisa lagi. Nah, cuman sekali lagi hubungannya dengan kajian. Kalau ujian ini terasa sudah sangat lama, cobalah ingat-ingat kebaikan Anda yang paling ikhlas. Lalu berdoa kepada Allah. Laki-laki dalam gua, mereka bertiga, mereka sepakat untuk nyari apa amal saya paling ikhlas. Setelah itu baru mereka berdoa kepada Allah. Dan akhirnya ujian mereka pun selesai. Jadi jangan lalai juga. Udah ujian gitu, udah lama. Tangan ini kalau Anda angkat di depan Allah, sebenarnya ujian Anda ini selesai. Cuman Anda perlu ingat-ingat. Sepanjang hayat, apa kebaikan yang aku lakukan betul-betul karena ikhlas. Coba cari tahu itu. Begitu Anda ingat-ingat satu kebaikan yang betul-betul ikhlas, segera berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku pernah melakukan ini, itu. Itu aku lakukan hanya untuk Engkau ya Allah. Selesaikan ujian ini ya Allah. Selesai. Ikhlas itu paling dahsyat untuk menutup kesulitan kita. Baiklah, pelajaran yang berikutnya dalam hadis yang mulia. Fa'asbahu yatahaddatsun. Walau laki-laki tadi berbuat baik, tapi masyarakat selalu melihat bagian buruknya. Laki-laki ini sedekah kepada pelacur. Yang orang lihat pelacurnya. Laki-laki ini bersedekah kepada pencuri. Nilai sosialnya melihat pencuri bukan lihat dia sedekahnya. Inilah keadaan manusia. Sebaik Anda melakukan sesuatu, tetap saja komentar orang terhadap bagian-bagian buruknya. Jadi mohon maaf, tubuh yang indah ini bagi orang yang dikomentari itu adalah bagian belakang aja. Padahal Anda punya wajah yang ganteng, Anda punya hidung yang mancung, Anda punya mata yang sangat luar biasa. Tapi orang selalu mengkomentari bagian belakang. Ada apa? Inilah kehinaan sebagian orang. Orang yang busuk memang gak punya komentar kecuali yang busuk. Jadi kalau hati ini udah busuk,
Komentarnya pun selalu tentang kebusukan-kebusukan. Nah, kalau ada misalnya orang-orang yang selingkuh, misalnya tukang selingkuh ada 10, pasti pembicaraan di antara mereka nggak akan keluar dari tema yang satu itu. Nah, jadi penulis ingin mengatakan, Anda nggak usah bermimpi selamat dari komentar buruk manusia. Komentar buruk manusia itu tidak selalu karena Anda buruk, tapi karena hati mereka buruk. Dan itu kasih sayangnya Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu buruknya A, buruknya B. Kita nggak tahu mereka ini orang buruk. Sampai akhirnya mereka bicara buruk, komentar buruk, baru kita tahu, oh, ternyata orang buruk. Nampaknya salat, nampaknya ke masjid terus, tapi giliran bicara selalu nilainya nilai buruk kepada orang lain. Jadi saya ulangi sekali lagi, Anda nggak usah berpikir gimana caranya biar saya nggak dicaci. Kata ulama kita, orang beginian orang gila. Karena yang nggak dicaci dengan kesalahan cuma orang gila. Paham nggak? Orang gila buka celana, orang gila teriak-teriak, ada yang caci nggak? Nggak ada yang caci. Jadi kalau Anda nggak mau kalau Anda dicaci, kalau Anda dibully, itu berarti Anda sadar. Anda itu orang yang sehat mental, makanya Anda dibully. Karena cuma sekelompok, cuma satu macam orang saja yang nggak dibully, yaitu orang gila tadi. Jadi kalau Anda udah dicela orang lain, oh, alhamdulillah ternyata saya ini orang sadar. Sebab kalau saya orang gila nggak mungkin dibully. Nomor 2, ini kata Imam Syafi'i, kalau Anda dibully orang lain, oh berterima kasih, syukur. Berarti mereka takut kepada Anda. Karena mereka bulinya di belakang. Bulinya sambil beli sayur. Bulinya sambil ngopi di pos hansip. Bully depan Anda kan dia nggak berani kan? Kenapa nggak berani? Dia takut sama Anda. Imam Syafi'i itu pernah dilaporkan, Imam, Anda dibully oleh fulan. Oh berarti saya ini orang hebat. Maksudnya apa Imam? Buktinya dia nggak berani bully saya depan saya. Dia beraninya di belakang. Jadi dianggap enteng aja ya, nggak usah dibebankan kepikiran. Anda dicaci, Anda dicela orang lain. Oh ternyata saya orang hebat, nggak ada yang berani ngomong depan saya. Nah, itu teorinya Imam Syafi'i. Nah, pelajaran berikutnya dalam hadis yang mulia, laki-laki tadi adalah sosok tentang keikhlasan. Sosok tentang keikhlasan, yaitu laki-laki tadi, bahwa dicaci sekalipun nggak mundur dalam beramal. Jadi kalau Anda beramal, dicaci mundur, oh, ketahuan Anda bukan orang ikhlas. Ternyata Anda masih mengharap pujian. Kalau pujian manusia bukan tujuan Anda dalam satu amal, niscaya celaan manusia pun tidak membuat Anda mundur dalam amal. Dan laki-laki tadi coba lihat, pertama kali sedekah dibully, 2 kali sedekah dibully, 3 kali sedekah dibully, dan laki-laki ini tidak mundur. Kenapa tidak mundur? Dia nggak berbuat untuk pujian. Maka dia tidak lemah dengan celaan. Nah, terus terang, di titik ini kita mungkin berguguran. Terus terang, celaan manusia kadang-kadang masih terasa sakit. Anda kalau berbuat baik dicela oleh orang lain, sakit nggak? Kalau masih terasa sakit, bukti ikhlas Anda itu ternyata rapuh. Orang yang ikhlas itu mau dicaci juga mereka nggak akan sakit. Yang sakit dengan cacian, ya orang yang memang mengharapkan pujian. Nah, saya kadang-kadang bicara saja dengan diri saya. Saya dicaci orang, sakit ternyata di sini. Tapi ternyata faktanya saya ini orang yang berjiwa kotor. Berjiwa kotor karena saya masih ngerasa sakitnya dicela. Orang yang ikhlas itu dicela mereka nggak akan sakit. Baik. Pelajaran berikutnya,
laki-laki tadi dicela dan setiap celaan beliau mengatakan Allahumma lakal hamd. Oh ya Allah. Laki-laki ini sadar bahwa yang terpuji itu bukan saya tetapi Allah. Jadi kalau saya dicela oleh manusia memang tempatnya celaan itu ya saya. Ya, kalau saya dibully oleh orang lain, emang tempat bully itu ya saya ini orangnya. Yang tidak ada tempat bullynya, yang nggak dibully cuman Allah aja. Karena Allah menamai dirinya dengan Al-Hamid, Maha Terpuji. Tapi Allah yang Maha Terpuji sekalipun ternyata dibully oleh orang. Mungkin sadar, mungkin tidak sadar. Pulang warung hari ini dapat berapa? Cuman 200. 200 itu Allah yang ngasih loh. Kenapa pakai cuma? Kenapa pakai cuma? Mohon maaf ya, di antara kebodohan kita sebagai manusia, kita sering tidak sadar bahwa keadaan baik kita adalah doa-doa yang Allah nggak terima secara harfiah. Pernahkah Anda berdoa, ya Allah kasih aku uang, Allah nggak ngasih? Pernahkah Anda berdoa, ya Allah jadikan aku pejabat, Allah nggak ngasih? Satu dari 3 bentuk Allah mengabulkan doa, salah satunya apa? Allah tidak berikan doa Anda, tapi semua kejahatan, keburukan yang sedang menuju Anda dihentikan oleh Allah. Ya Allah, angkatlah aku jadi pejabat tinggi. Allah nggak kasih. Tapi ada kanker jantung yang akan menuju Anda, tiba-tiba dihentikan oleh Allah. Seolah Allah mengatakan, pemberianmu aku ganti ya, dengan selamatnya kamu dari kanker. Ya Allah, baik sekali Allah itu jamaah sekalian. Ternyata kalau sabdanya Nabi kita tadi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, keadaan baik kita tidak semuanya murni nikmat. Tidak selamanya murni pemberian Allah. Tetapi begitu banyak sekali keadaan baik kita sebagai ganti dari doa-doa kita yang memang tidak diterima oleh Allah secara harfiah. Mungkin kita pernah berdoa, ya Allah semoga anakku lulus. Ternyata anaknya nggak lulus. Allah nggak ngasih permintaan Anda. Tapi Masya Allah rumah tangga saya sih nggak pernah berantem sampai sekarang. Tapi Masya Allah keuangan keluarga sih nggak pernah kita minjam kemana-mana. Ya Allah, ini tolong sadari jamaah sekalian. Keadaan baik Anda tidak semuanya murni pemberian Allah. Karena dalam jumlah yang sangat banyak, keadaan baik Anda tersebut adalah ganti doa yang memang Allah tidak terima. Ma min abdin muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'ah illa istajaba Allahu bi ihda thalath. Kalau doanya seorang muslim itu tidak mengandung dosa, tidak mengandung permusuhan, pasti Allah kabulkan dengan satu dari 3 kemungkinan. Doa permusuhan, tahu doa permusuhan? Ya Allah hancurkan bisnisnya pula. Nah, itu doa permusuhan. Ya Allah berantakin rumah tangganya pula. Oh, itu doa permusuhan. Doa permusuhan itu nggak akan diterima oleh Allah. Tapi kalau doa seorang muslim itu nggak mengandung dosa, nggak mengandung permusuhan, Allah kabulkan dengan 1-3 kemungkinan. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu fid dunya, boleh jadi permintaan Anda diterima secara harfiah. Verbalnya Allah terima. Anda minta uang, Allah kasih uang. Nomor 2, wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah. Boleh jadi doanya tidak diterima dunia, tapi diberikan di akhirat. Dan tentu pemberian Allah di akhirat untuk kita lebih baik dari pemberian Allah di dunia. Atau Anda milih mana nih? Allah kasih di dunia atau kasih di akhirat?
Dua-duanya serakah itu. Orang doanya sekali, mintanya 2 kali, kan itu nggak adil. Oke, nomor 3. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i bimithlihi. Boleh jadi tidak diterima oleh Allah doanya secara harfiah, dan juga diganti di akhirat, tapi sejumlah keburukan-keburukan dunia dijauhkan oleh Allah. Sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda nggak melihat doa Anda menjadi satu kenyataan, mungkin doa ini udah diganti oleh Allah dengan anak-anak Anda yang saleh. Diganti oleh Allah dengan anak-anak Anda nggak berulah. Diganti oleh Allah dengan istri Anda yang nerima apa adanya Anda. Diganti oleh Allah dengan keuangan Anda yang cukup walaupun tidak banyak. Cukup. Mau umroh cukup. Mau kemana cukup, mau belanja cukup. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jemaah sekalian yang saya hormati, pelajaran berikutnya dalam hadis tadi, bahwa sedekah itu la ta'ti illa bi khair. Bahwa sedekah itu tidak akan menghasilkan kecuali kebaikan. Sedekah laki-laki ini kepada pezina akhirnya taubat. Sedekah laki-laki ini kepada pencuri akhirnya sadar. Sedekah laki-laki ini kepada seorang kaya yang kikir akhirnya menjadi dermawan. Jadi sedekah itu pasti menghasilkan kebaikan untuk Anda dan untuk orang-orang yang menerima. Nah, jemaah sekalian, di antara pelajaran penting dalam hadis tadi, tidak selamanya nasihat atas orang buruk bahwa Anda harus berbicara. Kadang-kadang dengan pemberian kepada orang buruk itu menjadi nasihat untuk dia berubah. Dalam hadis ini ada 3 orang buruk: pelacur, pencuri, orang kikir. Dan si dermawan dalam hadis ini, dia tidak bicara loh bernasehat. Kamu berhenti dong mencuri, kamu berhenti dong. Enggak. Bagaimana laki-laki ini memberikan sedekah, dan ternyata sedekah itu juga bernilai sedekah, bernilai nasihat. Nah, kalau misalnya Anda tahu ada seorang pengedar narkoba, nggak ada salahnya juga. Kasih dia uang, nih uang kamu beli kainnya, nanti biar datang sholat. Jadi sedekah-sedekah kita kepada orang buruk ternyata nasihat yang juga bisa memberikan mereka kesadaran. Nah, pelajaran berikutnya jemaah sekalian, bahwa as-sadaqatu ilajun li fasadil mujtama'. Bahwa ternyata sedekah itu memperbaiki penyakit-penyakit masyarakat. Laki-laki tadi, masyarakatnya masyarakat sakit, masyarakat pencurian, masyarakat pelacuran, masyarakat kikir. Bagaimana pencurian itu berhenti, pelacur itu berhenti, si kikir itu jadi dermawan? Laki-laki ini bersedekah. Saya ingin ini pelajaran untuk kita semua, bahwa kalau di dalam satu lingkungan ada interaksi sedekah yang bagus, dalam lingkungan seperti ini pencuriannya insya Allah nggak ada, pelacurnya juga insya Allah nggak ada, orang kikirnya juga nggak ada. Ini masyarakat menjadi masyarakat yang baik. Kenapa? Karena sedekah itu memperbaiki masyarakat. Buktinya adalah hadis ini. Bagus kalau kita awali dari komplek ini. Ya, kita giat bersedekah, kita semangat bersedekah. Semua orang kita tarik sedekah. Nggak jadi soal 5.000, yang penting kamu sedekah. Jadi kalau satu masyarakat cinta sedekah, maka di dalam masyarakat ini insya Allah tidak ada pelacur, tidak ada pencuri, termasuk nggak ada juga orang-orang. Iya, kita sudah sampai di tiupan sangkakala jam. Saya kira sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.